Mari kita berdoa supaya kita boleh membaca dan merenungkan firman-Nya. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami masih boleh datang kepadamu, membaca dan diteguhkan oleh firman-Mu, sehingga kami boleh melewati hari ini dengan kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Berkatilah firman-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Zefanya pasal 3, kita hanya akan membaca dari ayat 9 sampai ayat 11. Sesungguhnya sesudah itu aku akan mengubah bibir bangsa-bangsa menjadi bibir yang bersih, supaya sekalian mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya bahu-membahu. Dari seberang sungai-sungai Etiopia, orang-orang yang menyembah aku, umatku yang terserak, akan membawa persembahan kepadaku. Pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala pemberontakan yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan dari tengah-tengahmu orang-orangmu yang bermegah dalam kecongkakan. Engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunungku yang kudus. Dari murka ke anugerah. Bacaan Alkitab hari ini memperlihatkan dua sisi karya Allah yang tidak terpisahkan, yaitu hukuman yang adil dan janji keselamatan yang penuh kasih. Yerusalem digambarkan sebagai kota yang memberontak, yang tidak mau mendengar anjuran dan tidak mempedulikan teguran, tidak percaya kepada Tuhan dan tidak datang kepada Allahnya, ayat 2. Pemimpin-pemimpin mereka digambarkan seperti singa yang mengaum, para hakim seperti serigala yang menerkam, dan para imam menajiskan apa yang kudus. Ayat 3-4. Ibadah masih dilakukan, tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Meskipun setiap pagi Tuhan menyatakan keadilannya, umat tidak mau belajar. Mereka melihat bagaimana bangsa-bangsa jatuh karena dihukum Allah. Ayat 5-6. Namun tetap tidak mau bertobat. Ayat 7. Gambaran ini menunjukkan bahwa kehancuran rohani selalu dimulai dari hati yang menolak suara Tuhan. Hingga dosa dianggap biasa dan teguran Allah tidak lagi menggugah. Sekalipun demikian, Zefanya 3 tidak berhenti pada hukuman. Setelah kegelapan disingkapkan, Allah mulai menyampaikan janji pemulihannya. Allah berfirman bahwa Ia akan mengumpulkan bangsa-bangsa dan menyucikan bibir mereka, supaya sekalian mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya bahu-membahu. Ayat 9. Ia akan menyingkirkan orang-orang yang congkak dan meninggalkan satu umat yang hina dina, rendah hati, mencari perlindungan pada nama Tuhan. Ayat 11-12. Umat yang dipulihkan tidak lagi melakukan kelaliman, berbohong dan menipu. Mereka hidup dengan damai dan berbaring tanpa rasa takut. Ayat 13. Pemulihan Allah bukan hanya menghapus hukuman, tetapi membentuk kembali karakter umatnya. Puncak dari janji keselamatan itu lebih indah dan menggetarkan hati. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu. Dialah pejuang yang memberi kemenangan. Ia bergembira atasmu dengan penuh sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Ayat pasal 3 ayat 17. Gambaran ini bukan sekedar pemulihan moral atau keadaan, melainkan pemulihan hubungan. Allah bukan hanya memaafkan, tetapi Ia juga bersukacita atas umat-Nya yang kembali. Bacaan Alkitab hari ini memperlihatkan pola kasih Allah.
Tegurannya menahan kita agar tidak semakin tersesat, dan janji keselamatannya menuntun kita pulang. Oleh karena itu, saat firman Tuhan menegur, jangan tumpulkan hati Anda. Apakah Anda telah membuka hidup Anda kepada Allah yang adil dan sekaligus penuh dengan anugerah itu? Dia menghukum untuk memurnikan, dan Ia memulihkan untuk mengangkat kita kembali ke dalam kasih-Nya yang kekal. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan mengasihi kami. Dan di dalam kasih itu kadang Tuhan harus menghukum dan menegur kami. Biarlah hati kami terbuka dan hati kami mau bertobat sehingga kami kembali kepadamu. Dan dengan anugerah yang besar Engkau membuka tangan-Mu untuk memulihkan kembali hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati dan tolonglah kami menjadi anak-anak Tuhan yang mendengar suara Tuhan dan mau diajar oleh Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu, Allah yang mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian.